Oke, kita bahas band-band dulu satu-satu. Aku lagi ada di mini supermarket Amerika, guys. Oke, aku udah selesai. Tadi aku masukin duit. Oke, aku jelasin sekali lagi ya. Aku speak up soal band-band bukan karena aku sotoy. Ada dua orang ya. Ada dua orang yang hidup di dunia entertainment yang tahu tentang ini. Mungkin rekan-rekan dekat si band-band juga tahu. Oke. Jadi band-band ini suka curhat ke Tebet, ke Sentul. Pasti band-band masih nonton juga kan? Oh my god. Anginnya guys. Ini Texas ya. Texas. Kalau kalian nonton film Hollywood Texas, nah ini Texas nih. Ya guys. Aku lupa. Oke ya. Jadi, jadi band-band kan curhat ke rekan gue. Nah, rekan gue itu orang entertain juga. Terus cerita ke gue, cerita ke Mbak Tessa waktu kita lagi kumpul bareng. Sekali lagi gue bilang ya, kalau band-band punya utang banyak itu benar, tapi catet ya, di Konoha yang satu profesi sama band-band itu semuanya punya utang lebih daripada pemasukannya per bulan. Ada sampai utang 20 tahun. Tapi dikira Rere Jelita ini mereka itu banyak duit, padahal tetap aja biaya hidup mereka itu kurang gitu kan. Terus kurang gitu. Nah, tapi kalau bagi kalian Rere Jelita ya kaya sih, kaya tapi punya utang mereka. Kalau bagi gue yang penghasilan $6.140 per bulan, apalagi gue pintar maintain duit, ya bagi gue ya nggak kaya. Kalau kaya itu bagi gue itu harus yang 1000 orang terkaya se-Konoha itu minimal, atau Mukesh Ambani, Elon Musk, atau kalau artis, aktor terkaya nomor 1 di dunia Saif Ali Khan, aktor terkaya nomor 2 di dunia Shah Rukh Khan, aktor terkaya nomor 3 di dunia Jerry Inflet, aktor terkaya nomor 4 di dunia Tom Cruise, aktor. Nah, kelasnya begitu. Tapi kan kalau kalian Rere Jelita yang kasta keturunannya itu paling gajinya 4 juta 3 juta 4 juta 3 juta. Jadi ya orang punya gaji 15 juta aja udah kaya bagi kalian kan? Iya nggak? Oh ini. Iya kan guys? Orang hello sir. Hi, darling. It's raining. Ya guys, tapi kalau bagi kalian band-band atau yang satu profesi dengan band-band, satu profesi sama gue, pasti kalian kira tuh banyak duit. Memang bedanya kalau aku nggak punya utang, kalau mereka kan punya utang guys. Nah kenapa? Karena gue ini tahu kalau kalian Rere Jelita di kampung Nanjorimato itu gaji 15 juta aja di kampungmu udah lu bilang kaya, hebat begitu kan. Lah ini apalagi yang gue yang gajinya 109 juta gue per bulan itu dapat $6.140 gaji gue per bulan. Terus berarti 8 kali lipat dari 15 juta ya, apalagi gue. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau menyamakan kasta kalian sama gue itu tidak akan bisa sampai 7 turunan sampai, soalnya jauh. Lu kalau mau kayak gue itu harus pintar speaking, harus pintar nekat, harus pintar berjuang, harus pintar entertainment, harus pintar confidence, harus pintar ilmu, harus pintar ini itu. Aduh, banyak. Jadi lu kalau mau jadi kayak gue yang punya gaji 6.140 ya susah juga lu nya. Nah terus hujan guys,
gitu. Gimana gue mau foto-foto nih, gue mau ke downtown nih foto-foto. Nah gitu. Jadi aku belum bahas detail. Jadi kalau band-band punya banyak utang, ya dia curhat ke rekan gue. Iya, aku harus ngasih si mantan istri segini banyak tuntutannya. Terus mantan istri bawa cowoknya ke rumah kreditan gue, belum lunas juga. Sampai band-band tuh nelpon rekan gue pinjam duit. Aku heran loh, tiap hari kelihatan ngejob kok pinjam duit. Aku aja nggak pernah pinjam duit gitu loh. Makanya jangan komen di tempat gue deh, kayak yang kemarin nyium Hajar Aswad. Dia juga kalau cuman presenter itu yang nyium Hajar Aswad, dia pas-pasan kok hidupnya, karena dapat money laundry aja, makanya dia bisa lebih kelihatan berduit. Yang kemarin yang di video yang nyium Hajar Aswad, kalau ada cuman hidup dari presenter, bisa-bisa banyak gaji gue sebulan. 109 juta. Kan dia jadi presenter cuman, aku udah cek itu, kalau di TV cuman 10 juta, cairnya nanti 6 bulan 2 tahun. Potong pajak, potong asisten, potong baju, potong banyak lah, potong bensin yang parkir. Nah, terus kalau off air barulah, off air bisa ratusan, bisa 100, 200, tapi kan off air nggak tiap hari, bisa 6 bulan sekali, tergantung siapa yang punya acara, siapa yang mau bayar. Kalau nggak ya nggak usah tuh. 19 kali ke 12 negara. Artis tak terkenal, tak laku di luar negeri, banyak yang nggak bisa ke Amerika. Iyalah, datanya tidak sampai 5% orang Konoha yang bisa ke Amerika. Tidak sampai 5% dari seluruh artis Konoha yang bisa ke Amerika. Nah, kalau aku bisa. Kalau kalian bisa nggak? Jangan ngimpi ya. Nah, jadi kayak gitu guys, jangan hujan dong gue mau foto. Jadi kasian juga lihat band-band banyak pressure-nya guys, udah kerja dari, makanya jualan di sampai pagi kan. Terus ada lagi kemarin ada yang bilangi si band-band Cong, katanya iya rekannya si yang ngatain si band-band Cong itu katanya nggak butuh duit banget, katanya jualan di TikTok untuk sampingan. Mana ada guys, orang jualan di TikTok ya butuh duit lah. Berarti aset-aset si Hemong, pacarnya mantan si band-band itu banyak utangnya. Cek aja itu aset-asetnya, pasti ada yang bukan nama dia, pasti ada yang cicilan. Yakin gue gaji gue sebulan 109 juta, 6.140 dolar. Udah, mau gue jualan di TikTok, mana mau gue. Dari pagi-pagi HP panas, bosen, teriak-teriak gitu, nunggu orang beli. Belum lagi nanti ada yang muji, ada yang bully. Kan itu mental. Mana mau gue. Kalau mereka mau, karena butuh duit. Saking banyak cicilan itu. Kalian juga nggak usah gaji kayak gue 109 juta per bulan. Lu aja gaji 30 juta per bulan, gue rasa nggak mau lu ngoceh-ngoceh di TikTok. Lu maunya 30 juta sebulan lah, tenang-tenang aja lu. Kayak saudara-saudara gue ada direktur. Dah nggak mau udah jualan lagi di TikTok, udah 30 juta itu udah dinikmati. Nggak mau dia guys. Nah ini kalau sampai mau jualan di TikTok, beli pagi ke pagi, malam ke malam, HP panas, ngoceh-ngoceh, gak usah munafik lah. Rekan yang ngatain si band-band Cong butuh duitnya itu, mana mungkin. Aku bukan belain si band-band, cuman ya kita realita aja lah. Semua orang butuh duit, bedanya pendapatannya kita beda, dan maintain uang ya. Kalau aku tuh pinter maintain uang. Makanya kalian dari pertama kenal aku di media sosial, atau zaman dulu kalau orang yang nonton gue main FTV sinetron, pernah hidup kalian lihat aku melarat? Gak pernah, gak habis-habis duit. Kalian kenal aku di TikTok dari 2021, tetap aja hidupku udah sampai Amerika sekarang. Gak habis-habis kan, karena aku pintar maintain duit. Kalau artis lain itu gak pintar maintain duit guys. Aku kalau mau beli Gucci, LV, cukup gajiku kan di Jakarta gajiku minimal per bulan 55 juta dapat. Beli kaos Gucci 5 juta, 10 juta aku bisa tiap bulan. Di Amerika aku bisnis trading 109 juta, aku gaji 6.140 dolar ya. Aku bisa beli LV, tapi kan aku nggak mau. Nanti aku sebulan ke Turki, sebulan ke Arab Saudi, banyak duit, nggak habis duit kan. Kalau kalian mau jalan-jalan aja, nabung 20 tahun nggak bisa keluar negeri. Nanti kita lanjut lagi masalah band-band.